Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alan Renaldo Ture, NIM A2412013. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Silakan untuk menyimak video berikut. Guru. Guru dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru merupakan pekerjaan tertua lebih dulu dibandingkan arsitek yang baru ada setelah manusia tidak lagi tinggal di gua, atau lebih juga dari insinyur metalurgi yang baru muncul pada masa manusia mengenal logam dan pengolahannya. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Dia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya, atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Mari kita telusuri bersama garis waktu yang mengungkap tentang sejarah perjalanan profesi guru. Di awal perkembangannya, guru muncul pada zaman Hindu-Buddha hingga zaman kerajaan Islam. Pada zaman Hindu-Buddha, seseorang yang dikatakan sebagai guru adalah orang-orang yang mempelajari pengetahuan dari tokoh-tokoh seperti petapa ataupun biksu di vihara. Jadi untuk dikatakan sebagai seorang guru, orang-orang pada saat itu harus menemui petapa ataupun biksu untuk belajar mengenai ilmu agama. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya, dan juga sebagai pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Dalam sistem kasta ataupun strata sosial agama Hindu pada saat itu, guru memiliki sistem kasta yang lebih tinggi dari kaum pedagang dan juga kaum tentara, atau lebih tinggi dari kasta kesatria dan kasta waisya. Sementara dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran. Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Sementara pada zaman Islam, setelah agama Islam masuk ke Indonesia, orang-orang mulai belajar di pondok pesantren supaya dapat membaca Al-Quran dan melakukan sholat dengan benar. Ulama yang mengajar di pesantren juga dinamakan guru. Para siswa biasanya tinggal di rumah ulama tersebut dan membantu bercocok tanam untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pada masa itu, guru mengajarkan ilmu pengetahuan di tempat-tempat tertentu, dan pada zaman ini pula sudah dikenal sistem pendidikan yang menggunakan asrama. Selanjutnya, setelah zaman Islam tergantikan dengan kedatangan penjajah dari Belanda, dan juga terlebih khusus setelah VOC berhasil membuka Islam Indonesia, pendidikan orang Eropa terus berjalan di Nusantara dengan menganut sistem pendidikan tradisional Eropa. Kemudian pemerintah kolonial Belanda baru peduli pada nasib pendidikan kaum Bumiputra atau kaum pribumi setelah diberlakukannya politik etis atau politik balas budi yang dikemukakan oleh Van Deventer. Adapun sekolah guru yang muncul pada saat itu ataupun yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda terbagi menjadi 3, yaitu HIK, HKS, dan EKS. HIK atau Hollandisch Indisch Quick School atau sekolah guru bantu yang ada di semua kabupaten. Kemudian HKS atau Hogere Quick School atau sekolah guru atas yang ada di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Sedangkan Europe's Quick School atau EKS merupakan sebagai sekolah guru atas dengan dasar bahasa Belanda dengan maksud memberi ijazah untuk mengajar di sekolah Belanda yang berbeda dengan HKS. Ada juga yang dikenal dengan HCK. Nah, HCK ini atau Hollandisch Chinese Quick School
dikhususkan untuk orang-orang Tionghoa. Nah, ada polemik yang muncul pada saat itu di mana untuk sekolah seperti EKS biasanya satu kelas ada 28 orang, maka yang terdiri dari 20 orang Belanda, 6 orang Arab dan Tionghoa, dan 6 orang pribumi. Nah, karena melihat ketidakadilan dalam sistem pendidikan yang diterapkan pada saat itu, sistem pendidikan kolonial ini mulai mendapat perlawanan setelah kaum pergerakan nasional membangun sekolah-sekolah yang bernafaskan nasionalisme Indonesia karena merasa bahwa adanya ancaman dari Indonesia. Pemerintah kolonial pada saat itu menerbitkan ordonansi sekolah liar atau Bildungskolon Ordonanti. Guru-guru harus mendapatkan sertifikasi dari pemerintah kolonial. Ini berarti memberi ancaman bagi guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang diberikan oleh kaum pergerakan nasional karena mereka harus memiliki izin ataupun sertifikasi dari pemerintah kolonial Belanda. Namun penerbitan ordonansi ini kemudian ditolak oleh kaum pergerakan nasional. Nah, kesadaran kaum pergerakan nasional untuk menolak ordonansi ini juga telah mengilhami berdirinya Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB pada tahun 1912 dan kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI pada tahun 1932. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda pula, kita mengenal adanya pedagang-pedagang dari Portugis ataupun dari Belanda yang datang di Indonesia dan umumnya beragama Nasrani ataupun Kristen. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama tersebut dengan mempelajari agama Kristen dan juga membaca serta menulis huruf Latin. Nah, para pendeta yang menyebarkan agama Kristen tersebut juga disebut sebagai guru. Nah, untuk kepentingan penjajahan Belanda memerlukan pegawai yang pandai menulis dan membaca huruf Latin, maka para pedagang-pedagang ini juga bertugas untuk mengajarkan bagaimana membaca dan menulis huruf Latin. Dan juga pemerintah Belanda pada saat itu mendirikan sekolah dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang tidak berkaitan dengan agama. Dan disinilah muncul ilmu-ilmu pengetahuan seperti yang kita pelajari sampai pada saat ini dan merupakan awal mula sistem pendidikan modern yang muncul di Indonesia. Setelah Belanda dikalahkan oleh Jepang, maka melalui perjanjian Kalijati secara resmi Indonesia harus berada di bawah penjajahan Jepang. Bergantinya kekuasaan Belanda karena Jepang ini yang terjadi pada bulan Maret 1942 tentu berpengaruh pula pada kebijakan mengenai pendidikan secara umum. Nah, sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang pada saat itu memiliki sistem yang berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh penjajahan zaman kolonial Belanda, di mana terdapat pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan, di mana untuk siswa laki-laki bersekolah di sekolah yang dinamakan dengan sekolah guru laki-laki, sementara perempuan bersekolah di sekolah yang dinamakan dengan sekolah guru perempuan. Para siswa SGL dan SGP ini adalah lulusan sekolah dasar yang kemudian menempuh pendidikan selama 4 tahun dalam asrama. Program pendidikan tersebut diantaranya latihan kemiliteran atau kyoren, pengabdian masyarakat ataupun kerja bakti paksa atau kinrohoshi, dan pendidikan jasmani. Sekolah calon guru SD di zaman Jepang tersebut terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Blitar.